kami akan menjelaskan tentang praktikum menggunakan alat PCR. Selamat menyaksikan! PCR atau Polymerase Chain Reaction merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis DNA pada suatu sampel. Selain itu, PCR merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membuat banyak salinan dari suatu segmen sampel. Proses ini dapat menghasilkan sejumlah besar salinan dari sampel awal yang kecil. Dengan adanya amplifikasi segmen DNA memungkinkan kita untuk mendeteksi virus atau bakteri patogen, identifikasi individu seperti sidik jari DNA, dan beberapa penelitian ilmiah yang melibatkan manipulasi DNA. Ada beberapa nama tokoh penting yang berhubungan dengan instrumen PCR seperti Erwin Chargaff, Crick dan Watson, dan juga Kary Mullis. PCR memiliki fungsi yaitu dalam membuat salinan DNA. Dengan alat ini memungkinkan sejumlah kecil sekuens dari DNA tertentu disalin berkali-kali untuk diperbanyak sehingga dapat dianalisa atau dimodifikasi secara tertentu. PCR memanfaatkan enzim DNA polimerase yang secara alami memang berperan dalam memperbanyak DNA pada proses replikasi. Adapun prinsip kerja dari PCR adalah perulangan siklus untuk melipat gandakan DNA, di mana pada tahapnya terbagi menjadi 3 proses, yaitu ada proses denaturasi, ada proses annealing, dan juga ada proses elongasi. Di mana pada tahap proses denaturasi atau sering disebut dengan tahap peleburan atau melting merupakan tahapan yang berlangsung pada kisaran suhu 94 hingga 96 derajat Celcius. Dan pada proses annealing merupakan penempelan berada setelah proses denaturasi, di mana primer menempel pada bagian DNA template yang berkomplementer urutan basahnya. Tahap ini dilakukan pada suhu sekitar 45 hingga 60 derajat Celcius. Kemudian pada proses selanjutnya ada proses elongasi atau pemanjangan yang dikenal dengan extension, di mana pada tahap ini menggunakan suhu sekitar 76 derajat Celcius. Jadi, tujuan pada praktikum ini adalah untuk melakukan pengamatan terhadap susunan DNA atau RNA suatu sampel dengan menggunakan rakitan alat PCR sederhana. Alat yang digunakan yaitu ada termoseller, mikropipet, tabung reaksi, dan blok pemanas. Sedangkan bahan yang digunakan ada primer, DNA template, nukleotida, polimers DNA, dan baper reaksi. Pada percobaan kali ini dilakukan siklus sebanyak 35 kali. Normal untuk PCR siklus ini berulang 25-35 kali dalam reaksi PCR, di mana membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam bergantung pada panjang DNA yang ingin dikopi. Jika reaksinya efisien, wilayah target dapat berubah dari hanya satu atau beberapa salinan menjadi miliaran, karena ada banyak salinan atau untai ganda primer dan banyak molekul tag polimerase yang mengambang di sekitar reaksi, sehingga jumlah molekul DNA kira-kira dapat berlipat ganda dalam setiap putaran siklus. Peningkatan jumlah siklus PCR di atas 35 siklus tidak memberikan efek yang positif. Metode yang digunakan pada percobaan ini adalah metode in vitro, yang dimana pengujian sampel dilakukan secara langsung di laboratorium. Proses yang terjadi pada mesin PCR meliputi 3 tahap utama, yaitu denaturasi atau pemisahan untai ganda DNA, annealing atau penempelan primer, dan extension atau pemanjangan primer. Pemilihan suhu pada proses PCR sangat penting, karena suhu merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu PCR. Dalam hal ini, suhu berkaitan dengan proses denaturasi, annealing, dan extension. Pada tahap denaturasi, temperatur yang digunakan adalah pada kisaran 90 derajat Celcius, tergantung pada panjang DNA template yang digunakan dan juga pada panjang fragmen DNA target. Suhu denaturasi yang terlalu tinggi akan menurunkan aktivitas polimerase DNA yang akan berdampak pada efisiensi PCR. Sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan proses denaturasi DNA template tidak sempurna. Waktu pada tahap ini umumnya dilakukan selama 30-90 detik, tergantung template yang digunakan.
Waktu yang terlalu lama akan merusak template DNA dan sekaligus dapat menurunkan aktivitas polimerase DNA. Sedangkan waktu yang terlalu pendek akan menyebabkan proses tidak sempurna. Pada tahap annealing, temperatur yang digunakan adalah pada kisaran 50 derajat Celcius. Jika suhu terlalu tinggi, akan menyebabkan gagalnya amplifikasi karena tidak terjadi penempelan primer. Sebaliknya, jika suhu terlalu rendah, menyebabkan primer menempel pada sisi lain genom. Akibatnya, DNA yang terbentuk memiliki spesifisitas rendah. Waktu pada tahap ini berkaitan dengan panjang primer. Untuk panjang primer 18-22 basa cukup dengan 30 detik. Sedangkan untuk panjang primer lebih besar dari 22 basa diperlukan waktu annealing 60 detik. Pada tahap extension, temperatur yang digunakan adalah pada kisaran 70 derajat Celcius. Waktu yang digunakan pada tahap ini tergantung panjang pendeknya ukuran DNA yang diinginkan sebagai produk amplifikasi. Waktu pada tahap ini tergantung pada panjang fragmen DNA yang diamplifikasi. Secara umum, untuk mengamplifikasi setiap 1 kilobasa DNA diperlukan waktu 30-60 detik. Dalam proses PCR itu ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada denaturasi atau disingkat dengan DEN. Ini merujuk pada tahapan denaturasi, di mana suhu tinggi digunakan untuk memisahkan untai DNA ganda menjadi untai DNA tunggal. Yang kedua yaitu anilasi atau disingkat dengan ANI. Ini merujuk pada tahapan anilasi, di mana primer berikatan dengan untai DNA target. Yang ketiga itu ada ekstensi atau disingkat dengan X. Ini mengacu pada tahapan ekstensi, di mana enzim DNA polimerisasi itu memperpanjang primer untuk membuat salinan DNA. Setelah dilakukan PCR, sampel DNA hasil amplifikasi dimasukkan ke sampel well sebanyak 3 mili untuk dilakukan elektroforesis. Beberapa bagian yang dibutuhkan untuk elektroforesis beserta dengan fungsinya yaitu yang pertama, ada alat atau tank. Pada alat ini akan ada gelnya, kemudian ada tempat untuk colokan atau sambungan kabel-kabelnya, dan tempat yang akan terisi oleh buffer. Yang kedua, ada power supply. Alat ini sebagai sumber pemberi listrik yang bakal mengatur seberapa lama kita ingin melakukan elektroforesis beserta voltase yang ingin kita gunakan. Yang ketiga, ada gel. Gel ini terbuat dari agarus atau bahan lainnya. Agarus yang biasa dipakai bisa diatur besar kecil porinya dengan menentukan konsentrasi. Biasanya konsentrasinya ini 1%, tapi semakin kecil maka resolusi pemisahannya akan semakin baik. Kemudian yang keempat ada buffer TAE tersusun atas tris, EDTA, dan acetic acid. Oleh karena itu baunya asam. Fungsi buffer ini untuk menjaga kondisi pH, serta karena ada ion-ionnya tentu memungkinkan adanya aliran listrik. EDTA berfungsi untuk mengikat Ca2+ yang menjadi kofaktor bagi enzim nuklease. Jadi enzim nuklease jadi tidak aktif dan tidak berpotensi untuk merusak sampel kita. Yang kelima ada loading day. Jadi sebelum kita memasukkan DNA kita di well, butuh suatu komponen yang namanya loading day atau LD. Nah, LD ini mengandung pemberat berupa senyawa yang memiliki massa jenis tinggi. Jadi ketika kita memasukkan DNA ke dalam sumur, DNA-nya itu bisa tenggelam di dalam sumur, tidak mengapung. Nah, di LD ini ada pewarnanya. Yang perlu diperhatikan adalah warnanya ini atau pewarna ini tidak menempel dan mewarnai DNA karena DNA tidak berwarna. Jadi, kita harus tahu kapan mematikan alat elektroforesis. Jika tidak, nanti akan kebablasan atau kelewatan. Oleh karena itu, LD memberikan tanda warna biru yang menandakan dia bergerak sudah sampai mana. Nah, warna LD ini bukan warna dari DNA-nya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada gel red. Nah, gel red adalah senyawa interkalator DNA yang mengikat pada basa nitrogen DNA. Ketika diberi sinar UV di mesin illuminator, maka gel red yang mengikat DNA ini bisa berpendar jadi warna merah. Gel red juga ditambahkan sebelum memasukkan DNA ke well. Cara kerja.
Ada 3 tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung secara cepat. Yang pertama ada denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Yang kedua ada annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60% G+C, dan untuk kode primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplemen, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36 sampai dengan 72 derajat Celcius. Namun, suhu yang biasanya dilakukan itu adalah 50 sampai 60 derajat Celcius. Tahap terakhir adalah pemanjangan primer. Selama tahap ini, Taq polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3 aksen. Kecepatan penyusun nukleada oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35 sampai 100 nukleada per detik, bergantung pada baper, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Biasanya, di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang selama 5 menit sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Sampel yang digunakan pada penggunaan alat PCR sederhana itu ada L, AK1, AK2, L1, L2, SM1, dan SM2. Pada kelompok kami itu menggunakan sampel AK2. Sampel ini diidentifikasi untuk mengetahui apakah di dalam sampel tersebut ada DNA-nya atau tidak. Metode atau cara yang digunakan untuk menentukan adanya DNA dalam sampel bisa menggunakan agaros sebanyak 2% dengan diberikan tegangan 80 volt, kuat arus listrik sebanyak 50 mA, dan waktu selama 1 jam atau 60 menit. Sampel AK2 dimasukkan ke dalam agaros sebanyak 3 mini. Kemudian pada tahap akhir itu memberikan sinar UV pada agarosnya sehingga menghasilkan noda atau garis-garis. Pada hasil akhir, sampel AK2 positif, yang artinya dalam AK2 tersebut mengandung DNA. Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai prinsip kerja PCR, komponen-komponen alat PCR, dan hasil susunan DNA atau RNA dari sampel AK2 yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa polymerase chain reaction atau PCR merupakan teknik yang digunakan untuk membuat banyak salinan dari suatu segmen DNA. Proses ini akan menghasilkan sejumlah besar salinan dari sampel awal yang kecil. Alat ini juga memungkinkan sejumlah kecil sekuens DNA tertentu disalin berkali-kali untuk diperbanyak sehingga dapat dianalisa atau dimodifikasi secara tertentu. PCR memanfaatkan enzim DNA polimerase yang secara alami memang berperan dalam perbanyakan DNA pada proses replikasi. Pengamatan pada susunan DNA atau RNA sampel AK2 pada praktikum ini dilakukan dengan evaluasi hasil amplifikasi dengan menggunakan agaros 2%, tegangan 80 volt,
kuat arus listrik 50 mA dalam waktu 1 jam. Selanjutnya akan diidentifikasi produk amplifikasi berdasarkan ukuran dan karakterisasinya. Hasil dari praktikum ini didapatkan sampel AK2 ditandai positif, yang berarti di dalam sampel tersebut terdapat DNA. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.